Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri Sinila Septi Utami. Kali ini saya akan mengangkat kasus mengenai tindakan pembunuhan, di mana kita akan mencoba untuk mewawancarai salah seorang korban yang pernah mengalami tindakan perundungan tersebut. Bersama dengan Kak In di sini. Halo Kak In, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya aku mau bilang makasih karena udah mau nyempatin waktunya berbagi cerita kisahnya Kak In di video kali ini. Mengenai kasus perundungan, benar ya Kak In pernah ngalamin hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Iya, aku pernah mengalami hal perundungan itu pada waktu aku sekolah dasar. Di situ aku nggak berani bilang sama orang tua gitu, karena kan takut kepikiran gitu kan, sama nggak berani bilang ke guru. Perundungan verbal atau? Iya, perundungan verbal terus sampai dulu kan anak sekolah gitu kan, SD gitu kan, kayak dia kan bergengan gitu kan, terus dia sempat ngomong kayak, udah sih jangan temen sama dia kan begini gitu loh. Sampai akhirnya ya udah aku nggak ditemenin gitu loh. Itu kalian nggak coba untuk melawan mereka gitu? Aku nggak berani sih itu, karena kan dia rame-rame, aku sendiri gitu. Jadi ya udah gitu, aku sendiri aja gitu. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa sih kok gue dibully, itu salah apa gitu? Enggak, karena kan aku nggak tahu aku salahnya apa gitu sama mereka gitu, bisa sampai nggak ditemenin, dijauhin apalagi ya kan, ya nggak tahu gitu kenapa. Sampai saat ini pun nggak tahu kenapa alasannya gitu loh. Kan setelah dibully tuh ya, dia kan namanya dibully secara verbal, dijauhin, itu ada perasaan trauma yang mendalam nggak sih dalam diri kalian? Dulu waktu aku lulus SD pun itu masih traumanya masih ada gitu, sampai SMP itu berteman itu masih kayak takut akan terjadi hal seperti itu gitu loh. Kayak bersosialisasinya kayak lebih dibatasin Iya, gitu kayak udah maunya teman-teman deket aja gitu lah, bener-bener ada gitu loh. Kalau itu kan kayak bergengan gitu, sampai SMP pun nggak berani bergengan kayak gitu. Kalau untuk sekarang gimana itu traumanya? Udah lebih menerima keadaan atau masih ada sedikit-sedikit rasa takut untuk bersosialisasi ya? Kalau untuk sekarang ya, karena kan kita semenjak masuk SMK itu udah bisa memaafkan lah itu masa lalu lah itu. Oh itu pada zaman itulah, ya udahlah kita lupain aja. Sekarang udah bisa memaafkan keadaan sih gitu. Jadi kan dulu Kak ini tuh pernah mengalami sebuah trauma. Nah, cara Kak ini untuk ngadepin trauma itu, untuk bisa memaafkan keadaan itu gimana? Ya gimana ya? Ya udah gitu, udah coba aja, menerima aja gitu. Mungkin karena semakin lama dewasa. Iya gitu, karena kan pemikiran kita kan yang tadinya SD, SMP, SD itu kan udah beda kan pemikiran ke SMP, ke SMK. Jadi ya udahlah itu masa lalu, kita terima aja lah, jadi pelajaran juga kan buat kita. Jangan sampai nanti ketika kita SMP akan terulang lagi maupun SMK gitu. Sekarang kalau dulu tuh kayak lebih pendiam aja gitu. Iya, dulu kan emang aku tuh dulu tuh orangnya diem, sih dulu. Maupun ada yang gimana-gimana, ya udah aku diem aja gitu. Kan Kak In katanya mereka itu kan berkelompok, sedangkan Kak In sendiri waktu itu Kak In nggak coba untuk berbaur gitu, mencoba SKSD lah kata orang zaman kayak anak-anak sekarang gitu, nggak coba untuk mendeketin mereka gitu? Dulu pernah coba ngedeketin, cuma merekanya itu kayak agak kurang menerima gitu loh, ibaratnya kan. Ya udah jadinya aku ya udah gitu, biasa aja gitu loh. Ya udah sendiri aja gitu. Tapi itu cukup berbekas ya. Iya, kalau itu pasti bakalan keinget terus kalau hal kejadian kayak gitu tuh pasti. Gitu. Makasih banget Kak In. Sama-sama. Sekali lagi makasih udah nyempatin waktunya, udah bisa berbagi cerita dengan kita di sini. Semoga dalam kehidupan Kak In selalu diberikan kebahagiaan, Amin, bertemu dengan makasih. orang-orang yang baik lagi. Amin. Halo Bu Neni. Ya, halo juga. Selamat sore. Sore. Terima kasih banget loh udah nyempatin waktunya mau wawancarain soal tentang kasus pembulian ini. Saya mau nanya loh Bu, tentang kasus pembulian ini. Saya kan ada korban, tuh kenalan korban di mana waktu sekolah dasar itu dia pernah mengalami tindakan perundungan. Menurut Ibu tuh faktor apa sih yang buat dia mengalami tindakan perundungan tersebut sama teman sebayanya? Awalnya biasanya kalau bekas seperti itu awalnya pasti bercanda ya. Nah, kalau bercanda kita bercanda, tapi tergantung anak menyikapinya. Misalkan si A itu istilahnya bercanda kepada temannya si B, tapi kalau misalnya si B itu merasakan serius atau oh iya omongannya itu bikin sakit hati atau gimana, itu biasanya akan berdampak pada korbannya trauma.
Jadi berdampak pada korbannya, misalkan dia bisa juga dengan secara tidak langsung kurang percaya diri kepada teman-temannya, karena dia merasa kalau seandainya anak itu memiliki rasa trauma yang besar, dijamin anak itu tidak bisa benar-benar rasa percaya dirinya itu akan turun, akan ngedrop, dirinya akan ngedrop. Jadi seakan-akan dia kenal dengan si A, oh iya saya itu udah digini loh sama diri, udah, jadi benar-benar yang ada akan Berdampak sama Iya. sosialisasi dia gitu. betul. Jadi seperti itu. Terus orang tua sama guru itu harusnya gimana untuk merespon hal itu? Nah, itu kan kasus misalnya gini, kalau misal belum tentu ya untuk orang tua dan guru mengetahui hal itu. Jadi satu-satunya seandainya anak itu pendiam, orang tua mencari tahu kenapa sih kok tiba-tiba anak itu jadi murung. Nah, penyebabnya apa? Nah, seandainya kalau misalnya orang tua itu terlalu cuek, oh tidak peduli, pokoknya taunya anak itu sekolah dan sekolah, pokoknya saya udah nyekolahin, saya nggak mau tahu di rumah seperti apa, itu semua urusan sekolah. Nah, itu terlalu itu tidak bagus. Jadi harusnya orang tua mencari tahu, karena kalau anak itu pendiam, dia tidak mungkin cerita kepada orang tua dan istrinya, dia akan pendam sendiri masalah ini gitu. Nah, untuk guru sendiri istilahnya juga harus teliti di sekolah. Kita juga nggak bisa kan, karena kan di sekolah bukan sekolah 1-2 orang ya yang di dalam kelas itu begitu banyaknya. Kita sebagai guru harus tahu karakter masing-masing dan harus lebih aktif gitu, jangan sekedar untuk mengajar, oh saya mengajar, karena selama ini kan yang saya tahu guru itu lebih sering oh iya waktunya lebih banyak mengajar, lebih banyak ini gitu. Jadi guru juga lebih aktif, lebih cari tahu lah tentang anak-anaknya, apalagi itu sekarang teknologi. Iya. Jadi mungkin lebih apa ya, lebih berperan aktif lah, tidak fokus dengan kegiatannya sebagai guru yang mengajar. Tapi juga mendekati pribadi anak masing-masing itu sendiri ya, Bu, ya. Pertanyaan selanjutnya itu, saran Ibu untuk kasus pembulian ini gimana? Ya mungkin sebagai orang tua, sebagai guru itu harus lebih respect ya, lebih respect, lebih peduli kepada siswanya, kepada anaknya gitu. Karena sekarang ini kan untuk hal seperti ini terjadi bukan karena pertama mungkin faktor lingkungan juga bisa jadi, terus media sosial. Jadi lebih banyak untuk faktor pendukungnya lah. Jadi sebagai orang tua itu harus peduli dengan hal-hal seperti itu. Jangan merasa cuek, jangan merasa oh iya saya sudah menyekolahkan anak, saya sudah ini, itu mah urusan sekolah bukan urusan kita, yang pasti saya sebagai orang tua sudah menyekolahkan. Jangan seperti itu gitu. Jadi kan apa ya, jadi lebih pedulilah terhadap lingkungan dan anak gitu, apalagi anak perempuan ya sekarang. Jadi jangan sampai mentang-mentang nanti anaknya di rumah anaknya pendiam, nah ya biarin aja, paling buat tadi berantem sama temennya. Jangan pikiran seperti itu. Harusnya kita sebagai orang tua itu merangkul, menanyakan ada apa sih tadi kok begini, terus sikapnya berubah gini. Jadi jangan sampai, sebisa mungkin tuh orang tua ke anak sebagai teman, jangan sampai sebagai orang tua ke anak. Emang benar kita emang harus menghormati, tapi sikap kita sebagai orang tua harus sebagai teman, karena supaya si anak itu bisa cerita, bisa curhat dengan terbuka gimana mereka. Karena kan selama ini gitu kasus ya, misalkan anak itu jarang anak yang dekat dengan orang tuanya gitu kan, istilahnya sebagai bapak merasa saya udah cari duit, udah itu urusan ibu sekarang udah korban handphone, istilahnya kasarnya ya, udah nggak peduli, apalagi kalau ibu bekerja. Iya sih, Bu. Jadi anak itu mau nggak mau paling curhat itu sama sesamanya, sebayanya. Tapi kan belum tentu teman sebaya itu mengasih solusi, istilahnya Bahkan lebih parah. tuh. Jadi seperti itu, mungkin lebih masyarakat itu orang tua harus lebih respon lah, lebih respect ke anak. Dan karena orang tua respect itu, makanya anak mau cerita tentang masalah ini. Ya, Bu. Jadi Ibu makasih banget udah ngasih infonya ke kita, berbagi ilmu sama kita semua di sini. Saya cuma ngucapin saya terima kasih doang Iya, atas sama-sama. ilmunya. Ya. Terima kasih Bu, selamat Iya. sore.